Hadirin, salah satu yang membuat kita sengsara adalah cemas. Cemas dengan yang belum terjadi. Kalau yang sudah terjadi, sedih. Kalau yang belum, cemas. Padahal belum tentu terjadi. Belum tentu ada umur. Yang sering kita cemaskan adalah bagaimana nanti. Padahal sebetulnya nanti itu adalah sepenuhnya dalam kekuasaan Allah. Waktu kita itu adalah sekarang. Kalau benar kita menggunakan waktu kita yang sekarang, maka nanti kita akan dapat jaminan dari Allah. Makanya jangan cemas oleh nanti. Besok, lusa yang akan datang belum tentu terjadi, belum tentu ada umur. Waktu kita adalah sekarang. Ada janji Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya kira semua sudah hafal ya ini. Ya, dalil ini ya. Wa in ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau dipelajari ya, la in syakartum kalau diterjemahkan kan secara sederhana, jika kamu bersyukur, sesungguhnya jikalau kamu bersyukur pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi kalau kita sedikit lebih dalam, di sana ada namanya la, itu huruf taukid. Artinya ini menegaskan keseriusan ya. Ini serius sekali. Ini sesuatu yang pasti terjadi, yang tidak akan ditunda. La yang pendek itu seperti itu. La raiba fi, ini pasti, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ini adalah huruf penguat yang menandakan bahwa janji Allah ini benar-benar akan terjadi tanpa keraguan sama sekali. Nah, sedangkan di sana la in syakartum itu huruf syaratnya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, nah syaratnya bersyukur. La azidannakum, maka pasti tidak ditunda, benar-benar akan terjadi, ditambah oleh Allah nikmat. Jadi sebetulnya sudah sangat cukup bagi kita ini. Allah sudah tahu apa yang kita perlukan, lebih tahu dari kita. Benar? Allah tahu yang kita inginkan. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita. Selama ini kita kurang syukur, sudah dicukupi oleh Allah. Apalagi kalau syukur. Jadi kalau hidup ingin ditambah apa saja, misalkan kita nih sudah tenang, kita bersyukur, ditambah ketenangannya. Kita cerdas, penuh rasa syukur, ditambah kecerdasannya. Kita usaha, dikasih keuntungan, bersyukur, ditambah keuntungannya. Kita sehat,
bersyukur ditambah sehatnya. Kita punya istri, bukan kita saudara yang punya istri. Apa? Kenapa senyumnya beda? Ditambah kebahagiaan. Jangan celetak-celetuk yang gak jelas, hadirin. Punya anak disyukuri, ditambah kesolehan anaknya. Kita punya berbagai karunia yang kalau kita syukuri ditambah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala janji ini mesti akan terjadi. Jadi kalau ada orang yang gimana ya supaya rezeki saya masyarakat, syukur udah tanpa keraguan. Kita ini susah ini dalam hidup bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Kita tidak serius belajar tentang ilmu syukur, dan kita tidak serius bersyukur. Kita malah ribet dengan yang tidak ada, ribet dengan keinginan yang belum tentu ada takdirnya. Kita ingin sesuatu belum tentu ada takdirnya. Kalau tidak ada takdirnya enggak akan kejadian. Enggak. Semua karunia itu sepenuhnya milik Allah, dibagikan oleh Allah sesuka Allah. Tidak bisa dicegah, tidak bisa dihalangi, tidak bisa ditolak. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadli. Maka jangan takut ya. Harga rumah naik, sekarang tanah naik. Coba dipikir jadi turun tidak? Tidak. Ini barang-barang naik, dibahas jadi turun oleh kita? Tidak. Jadi wajib bagi kita untuk belajar syukur, paham syukur, dan konsisten bersyukur. Jadi bukan bersyukur sewaktu-waktu, tapi setiap waktu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Ini juga sama, pasti azab yang pedih itu kalau kita tidak syukur. Nah, jadi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, udahlah, nggak usah galau. Katanya nanti lapangan kerja makin sulit. Kok tahu ya? Menurut perhitungan statistik, makin lama makin sulit. Iyalah, makin sulit bagi orang yang tidak syukur. Katanya nanti dolar naik, punya nggak dolarnya? BBM naik, gak ada masalah. Harga barang naik, gak ada masalah. Kita punya janji penguasa langit dan bumi. Yang bermasalah itu kita kurang syukur atau kufur, mengingkari nikmat Allah. Kita ulangi lagi ilmu syukurnya ya. Sudah lupa? Pertanyaan yang tidak sopan. Masih lupa? Syarat syukur yang pertama, pokoknya syukur ini berkaitan dengan hati, lisan, perbuatan. Syarat orang bersyukur yang pertama adalah pengakuan di hati dengan penuh keyakinan bahwa semua nikmat itu, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, semua nikmat apapun bentuknya
kecil, halus, besar, total, sempurna, hanya milik Allah, hanya dari Allah. Tidak ada pemilik karunia selain Allah. Selain Allah hanya jalan, bukan sumber. Tanya ke hati, kalau orang sudah seperti ini, maka dia tidak ada ujung. Apapun yang dia dapatkan, dia tidak akan mengatakan ini hasil jerih payah saya, ini hasil kerja keras saya, ini hasil ide cemerlang saya, ini adalah kreativitas saya. Katanya Allah yang punya, tapi kenapa ngaku saya? Jadi ahli syukur tidak ada ujung. Apapun yang datang, faminallah, min fadli rabbi, ini dari Tuhanku. Itu syukur. Jadi kalau kita masih merasa ini saya, pikiran saya, jerih payah saya, perjuangan saya, kerja keras saya, hasil tafakur saya, dicabut nyawa, selesai isi saya. Hati-hati hadirin, karena kita sering merasa nikmat itu dari saya. Ayo, kenapa jadi melongo begini? Yang ini aja jarang yang lulus nih. Kita memang kerja keras sesekali ya, tapi yang ngasih tenaga siapa? Yang ngasih sehat siapa? Yang ngasih selamat siapa? Kalau nggak dikasih sehat, nggak bisa kerja keras. Kalau nggak dikasih keselamatan, justru kerja keras yang bikin celaka. Tapi otak saya ini emang tahu otaknya di mana? Nggak tahu otak kita ini. Saya ini IQ-nya 150. Emang saudara bikin otak kecelak aja? Enggak. Dibikin pakai kulit pisang aja, terpeleset, terlentang ke belakang, ngejeduk kena tangga, bisa lupa tuh otak. Benar? Dikasih diare aja gak bisa apa-apa, pasti ingatannya hanya toilet, ya kan? Benar? Mari kita menghilangkan penyakit ini, penyakit orang tidak syukur. Kita merasa sudah syukur, tapi kita ingin diakui orang. Ini rumah saya, harta saya, mobil saya, perusahaan saya, aset saya. Berarti mana Allahnya? Orang syukur nggak ada sayanya. Yang ada adalah semua nikmat milik Allah, dari Allah. Oh, itu Allah suka. Kalau lihat dari depan nih wajah ya, kayak ada itu artinya nona nyindir wae, bukan nyindir hadirin. Seperti Darut Tauhid ini, kalau saya mau syukuran, ingin Darut Tauhid diurus oleh Allah, nggak boleh ada agim di hati. Sekecil apapun, ini pesantren emang udah Allah bikin sepenuhnya. Udah tertulis di Lauh Mahfud semuanya. Adapun saya dan kawan-kawan adalah orang-orang yang diuji oleh Allah, bagian dari terwujudnya yang memang sudah dikehendaki Allah. Nggak ada makhluk ini nggak ada masalah sama sekali. Tetap saja kejadian apa yang Allah kehendaki. Yakin semuanya milik Allah, apalagi efeknya? Efeknya adalah tidak berharap dari selain Allah. Jadi kita juga tidak boleh mengatakan di hati ya ada pemberi lain selain dari Allah. Tadi dari kita
Tapi yang lain-lain siapapun tetap hanya Allah yang menjadikan mereka jadi jalan. Seperti anak sudah pasti bukan ciptaan orang tua. Tanpa mengurangi rasa hormat jerih payah orang tua, gak bisa bikin anak. Gambar anak juga gagal. Benar? Nih bawa anak 2 Pak. Yang mana yang bikinan Bapak? Oh, maaf ya. Sehelai rambut aja nggak sanggup kita bikin. Jangan rambut lah kegedean, bulu aja, bulu hidung. Gimana bikinnya? Mutlak anak itu ciptaan Allah. Ini latihan ini dulu hadirin ya, karena kita suka meleset di sini. Lalu siapa orang tua jadi jalan? Kita harus berbakti ke orang tua. Kenapa harus berbakti? Karena qadarullah kita lewat orang tua. Terlepas orang tua baik atau tidak ke kita sesuai dengan harapan atau gak ada masalah. Itu bukan kapling kita ya. Kapling kita adalah berbakti sebagai rasa terima kasih. Nanti bab ketiga. Jadi jangan melihat ada sumber karunia selain Allah. Jadi nggak boleh kita menganggap kantor sumber rezeki saya, gaji jalan, gaji itu adalah pegangan hidup, tabungan, aset, deposito, emas, relasi. Nggak boleh ada di hati. Ada yang bisa menjamin kita selain Allah. Boleh kita punya tabungan, boleh, tapi tidak boleh kita merasa aman dan terjamin oleh tabungan, karena sekejap juga bisa diambil itu tabungan. Betul? Termasuk kepintaran, kekuatan, relasi, pengalaman, ilmu, gelar, ibadah, doa, nggak boleh kita anggap sebagai sumber. Kita harus ikhtiar, kita harus doa sebagai ibadah, mematuhi perintah Allah. Kita kerja keras sebagai ibadah, tapi tidak boleh menganggap kerja keraslah yang mendatangkan keberhasilan. Ada kok yang nggak kerja keras juga dapat banyak ya. Mikir ini kudu kumaha tuh ya teh, segala temenam. Ini kan urusan hati hadirin, jangan diomongin ke kantor, naon kantor, jangan, nanti saudara di PHK. Ke atasan, saya tidak dijamin oleh atasan. Ini amalan hati. Benar kita gaji dari kantor, tapi hati tetap Allah yang memberi rezeki sebagian lewat kantor. Bagaimana kalau gaji kecil? Artinya apa? Artinya sedikit. Rezeki dari Allah tidak harus lewat gaji semua. Kalau rezeki lewat gaji, ini sebagian yang hadir ini nggak jelas gajinya, hidup, benar? Banyak yang tidak jelas gajinya, tidak ada tabungan, selain hidup juga beranak lagi. Masya Allah. Stop bersandar kepada siapapun apapun. Boleh punya, boleh, tapi jangan jadi sandaran. Ini syukur. Jadi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Sebetulnya ya tabungan 100.000, sejuta, semiliar, kalau udah mau sampai makomnya sih sama ya. Karena yang menjamin kita bukan tabungan,
tapi Allah. Nanti kalau udah sampai ke tingkat itu udah tenang sekali. Ya, sekarang latihan untuk mengakui semuanya dari Allah, sehingga kita tidak menghibah, mengharap, memelas kepada selain Allah. Jadi ahli syukur itu dia tidak akan menghibah ke makhluk. Enggak. Dua, teruskan jangan, atau itu aja udah cukup. Syukuri hadirin, harusnya segitu juga. Harusnya jawabannya begini, saya mah segini juga bersyukur, pasti nanti saya pengen ngomong lagi. Dua, lisan. Afdhalul doa alhamdulillah. Jadi Allah kan tahu nih hati kita tuh seperti apa. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah melihat apapun yang kau kerjakan. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami menciptakan insan dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di hati. Jadi walaupun kita diam, Allah udah tahu isi hati kita. Wa asiru qaulakum aw ijharu bi innahu alimum bidatis sudur. Mau engkau rahasiakan kata-kata, mau engkau zaharkan, Allah tahu. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Setiap lintasan hati, kemana hati ini condong, ada ujub, ada merasa diri, ada berharap, Allah udah tahu. Nah, orang syukur cuman Allah saja. Dua, lisan. Doa yang paling afdol itu alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Timbangan alhamdulillah yang benar asli dari keyakinan bahwa semua dari Allah dan hanya Allah yang berhak dipuji, maka itu lebih bernilai daripada apa yang Allah berikan ke kita. Misalkan Bapak dikasih 1 triliun, saya tadinya mau 1 juta, tapi karena ngarang Pak jadi kagok ya. Lalu Bapak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ucapan syukur itu lebih hebat daripada yang 1 triliun itu. Yang 1 triliun garong juga dikasih, maling, koruptor, penjahat dikasih, tapi yang bisa menyebut alhamdulillah hanya orang-orang tertentu. Gak usah iri sama yang punya 1 triliun. Kenapa? Nah, siapa yang mau ngasih sama kita? Irilah kepada yang selalu memuji Allah ala kulli hal, dalam segala keadaan. Kalau sudah bisa tenggelam begini, beda hidup ini. Mulai dari bangun tidur. Bagaimana doa bangun tidur? Allahumma barik lana, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, terima kasih Engkau masih memberi saya hidup. Alhamdulillah ya Rabb, saya bisa napas segar, gratis, lancar. Coba kalau tersendat-sendat, atau masuk nggak bisa keluar, melendung kita. Iya kan, kayak pentil. Nyedot itu syukur, keluar juga syukur. Ini serius.
Kalau cuma bisa nyedot, nggak keluar, gelembung. Benar? Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah gratis. Coba bayar, pasti ngirit ya kan? Karena lagi nggak punya duit. Coba kemarin oleh Allah dikasih tangki, berapa sih oksigen setangki? Bukan masalah tangkinya, bawa-bawanya itu yang kurang wibawa ya kan? Menderita kita Pak, kemana-mana ngegendong tangki. Dan saya juga nggak ada wibawa sambil ceramah ngekepan tangki ya. Gratis, alhamdulillah. Makanya perkara ada bau ini, bahkan bau-bauan itu pun syukuri. Karbit ya Allah. Sengaja dibuat bau-bauan sebagai apa? Informasi, hidung kita normal. Mata kebuka, alhamdulillah, dan bisa kedip, dan gak usah dikendalikan kita. Coba kalau kita yang kendalikan, buka kedip, capek ya Allah, bosen, gelap. Otomatis gak kecepatan, gak kelambatan. Syukuri loh Pak. Coba lo kecepatan, bagaimana? Pengen muntah atau lambat, tabrakan, supir bus telat buka ya kan? Benar? Jarang disyukurin itu. Alhamdulillah warna-warni. Saya pernah lihat video tentang yang buta warna, kemudian ada kacamata yang bisa membuat melihat warna sampai nangis. Kita mah dari dulu nggak disyukurin bisa warna-warni, benar? Coba kalau ngegebleng abu-abu semua ya nggak? Gimana nanti naik mobil? Ya, Bapak kok nggak maju-maju? Saya lagi nunggu warna yang cocok. Alhamdulillah. Jelas ini hadirin. Untuk ingat mata aja. Pernah dengar cerita yang di kelas SMA mainin? Jadi ada yang buat obat mata diisi air. Lalu pasti segitu kan semprotkan ke temennya, perih. Akhirnya pulang karena matanya perih sekali. Lalu kata ibunya, istirahat aja nak, istirahat. Jerit, tiba-tiba anak ini pas bangun ngejerit, ibu, saya nggak bisa lihat apa-apa, saya jadi buta. Lalu ibunya datang, dinyalain lampu, enggak kata. Ngerti nggak? Betapa mahalnya. Jadi udah baru ngejerit, tahu-tahu karena lampunya dimati. Kita mah bisa lihat begini jarang bersyukur. Bukan cuma jarang bersyukur, ini mata dipakai maksiat. Nih saksinya nanti di HP. Halo, lihat nggak kita lagi lihat sesuatu? Bayangkan, dititipi mata, mata dipakai mengkhianati Allah. Aduh, untung Allah maha sabar. Kalau nggak masih cek gelap, telinga ada yang ambil, sepi ya. Mulut ngomong bau rapet, repot. Tapi oleh Allah diberi kesempatan terus tobat. Ini baru seputar ini saja Pak. Lihat hidung, alhamdulillah lubangnya di bawah. Coba di atas sini, kan perlu payung. Tapi si kehujanan pinuh. Aduh, pernah ada yang matanya itu harus ditetesin air mata karena kurang pelumas. Ada.
kita nggak kepikiran pelumas. Jadi untuk mensyukuri daerah ini aja, oh masya Allah, gigi, lidah, akur, segitu tempat sempitnya, harusnya udah putung lidah kita, keluar masuk ya kan, alhamdulillah damai. Gusi lunak, keluarnya gigi yang keras, kenapa nggak ditukar? Harusnya gigi dulu baru gusi, tapi kan kurang wibawa ya, gunyal-ganyal. Dan ngepas lagi jumlahnya, kumaha seueur teuing atau cuman satu seperti siapa? Si Cepot. Oh, lidah, untung ngepas panjangnya. Coba ngelel saja, nggak ada bawah saya celah. Air ludah ini segini aja ya, kalau mau sambil bercermin bersyukur. Air ludah coba jumlahnya ngepas, coba kelebihan Pak. Saya agak enak, nggak ada wibawa, mau jenderal juga ngacai ya kan. Serius, hanya dikasih air udah kelebihan aja udah jadi masalah besar. Punten ya Pak ya, misal kalau presiden misalkan, nah nggak ada wibawa, presiden ngacai ya kan. Panglima termasuk misalkan rektor pakai toga ngararacai, susah. Da nonton video film juga maaf geuleuh ngararacai artis ngacai. Alhamdulillah, masya Allah, ini serius hadirin, oleh Allah dibuat cukup teh, hanya sedikit aja ngacai udah beda urusannya. Kenapa? Ketahuan. Ya saya juga gak didengar kalau ngacai terus. Astagfirullah, ya Allah nuhun abdi teu ngacai wae. Iya kan? Ini perkara air ludah. Aduh saya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah bisa nangis ini ngaca tuh, bukannya centil. Hanya sekitar ini kulit ya kan, coba ini kulit hidung diambil oleh Allah tos nggak ada kulitnya, tinggal dasieun atuh ada ya kan kita teh rada cakep teh karena ada kulitnya Pak. Sok kelopak mata ini nggak ada kulitnya, beda urusannya, itu teh harus disyukuri. Belum lagi alis, bulu mata nggak terlalu panjang, kumaha kalau panjang marumbai. Bulu hidung, ibu juga bersyukur nggak janggotan, kumaha pakai kerudung nyempol. Allahu Akbar. Telinga ngadep ke sini Pak, belakang kan liur, kulit kan, masya Allah. Dan mata ini diatur oleh Allah, ini nggak ada habisnya nih kalau udah kayak gini ya. Untung nggak tembus tembok, kalau tembus malu saya ceramah di sini. Makanya si Superman teh untung nggak jadi. Telinga mendengar, ini desibelnya diukur, nggak segala kedengaran. Padahal di sini banyak suara. Syukur loh Pak, kalau semua suara kedengaran, depresi kita ini. Kita dengar nyamuk satu aja, susah tidur. Belum lagi nyamuk ngobrol, nyamuk bertengkar, jin ngobrol. Horor. Gimana kalau kunti ngobrol? Ini serius, saya belum tahu kunti teh ngobrolnya gimana.
Ini di sini telepon informasi miliaran. Nih di sini tuh miliaran sekarang suara tuh. Yang telepon dengan aneka bahasa. Gimana kalau kedengar semuanya oleh kita? Bisa gila kita ini. Benar? Alhamdulillah. Ini pakai bisa ngomong lagi. Gimana ngomong teh gimana? Kok bunyi? Kok suaranya ke hati? Saya juga nggak ngerti kenapa bunyi. Katanya ada pita di sini. Pita siapa? Warna apa? Ngomong kedengeran, ngerti. Ini kan nikmat, Pak. Tuh Bapak ngangguk teh, syukuri. Berapa banyak yang nggak bisa ngangguk, betul tidak? Ada yang ngangguk nggak bisa tegak. Nah, ketawa teh syukur, Pak. Berarti Bapak bisa mendengar normal, bisa diproses oleh otaknya normal dan real time, langsung. Coba kalau telat, lucu, saya harus gimana ya? Ketawa, gimana ketawa? Angkat dulu bibir, suara anak-anak. Untung sekaligus, rumit loh Pak. Mau itu teh susah. Ini luar biasa perintah dari otak, naik turun otot. Belum lagi ada suara paru-paru harus menghembus, ya kan? Rumit. Ini ngomong rumit. Aduh, lihat dia saya. Kita jarang sampai ke sana nikmat dari Allah. Kita menikmatnya pegang gaji, makan makanan kesukaan, baru nikmat. Gimana Ustaz ya ayatnya? Gak akan bisa terhitung nikmat dari Allah. Makanya kalau kita terus menerus memikirkan nikmat dari Allah tuh bisa nangis Pak. Nggak ada sekejap pun kita luput dari karunia Allah. Syukur bisa mendengar, ada bayinya bisa nangis, itu berlipat syukurnya. Punya anak gambar tembok, alhamdulillah. Anak bisa megang spidol, ada tembok yang digambar, betul tidak? Bukannya dijembel, dicubit, syukur. Dan gak lama nyoret-nyoret tembok, udah kalau udah SMA nyoret-nyoret tembok mah liur. Apalagi nenek gitu nggak gambar, wah jangan nih, masa kecil kurang bahagia. Wah, udahlah. Saya nggak kuat ceritanya ini. Ke kamar mandi syukur, lihat air syukur, lihat sabun syukur, ketemu dengan toilet syukur, lihat pintu kamar mandi syukur. Dah kalau nggak ada pintunya nggak tenang ya kan. Lihat slot syukur, ya nggak ada slotnya juga lihat Pak. Pakai kelingking begitu nggak enak. Lihat gayung syukur, dan nggak ada gayung problem. Oh serius Pak. Buka lemari syukur, mau ada pakaian luar, pakaian tengah, pakaian dalam, ada benih komplit banyak ya Allah. Mau makan syukur, lihat air minum syukur, lihat garam, lihat syukur. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Aduh, kayaknya kalau udah kayak gitu terus mah udah hidup mah udah bahagia weh. Udah nggak ada miskin, nggak ada kekurangan. Habis apa yang kurang dari Allah? Monyet lu, alhamdulillah. Bukan saya yang nyebut monyet. Alhamdulillah dia nyebut monyet.
tidak nyebut kera. Kalau kera agak dekat ya, monyet kan ada ekornya gitu. Alhamdulillah saya bukan monyet. Lebih banyak yang disyukuri dengan dasar si loba omong. Alhamdulillah. Cuma disebut si loba omong berarti dia tidak tahu kita loba hutang, loba cicilan, banyak dosa, banyak aib, banyak ketombe, banyak bekas koreng, banyak yang tidak diketahui orang. Benar? Ah, nggak kuat nih cerita ini, nggak ada habisnya nih. Udah selesai nih, waktunya habis. Nikmat, syukur. Oh syukur, syukur, alhamdulillah. Lihat orang non Islam, alhamdulillah saya diberi hidayah Islam. Lihat orang yang berbuat maksiat, alhamdulillah Allah menjaga saya tidak maksiat. Lihat orang yang tidak punya, alhamdulillah saya masih punya. Oh, setiap yang dilihat, didengar, dirasa, alhamdulillah, alhamdulillah. Termasuk ketika ditimpa kepahitan, sakit, alhamdulillah, berarti saya digugurkan dosa. Tadi sahabat saya Ustadz Abu Sauki, beliau sakit kepala, ujiannya itu udah diobatin kemana-mana. Ternyata beliau mendapatkan salah satu hadis bahwa salah satu ciri yang orang bakal masuk surga itu diantaranya adalah diuji sakit kepala. Ah, terus kalau gitu baik dinikmati weh. Sakit kepala juga bisa alhamdulillah. Ya, semua ujian pasti berbuah kebaikan. Dihina, difitnah, dibunuh sekalipun, kalau di jalan Allah syahid, masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab itu artinya nanti di akhirat di surga tuh nggak tahu, wah emang pada dihisab gitu, karena beliau nggak ngelewatin hisab. Oh pakai siratal mustaqim, beliau tidak, bi ghairi hisab wal azab. Kan ada tuh yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Kok ada yang diazab orang Islam? Ya adalah yang dia dosanya lebih banyak dari kebaikannya. Dia bakal masuk surga, tetapi dosanya ini harus ditebus dulu nanti di sana. Kalau kebaikannya kurang, dosanya banyak. Nah, minusnya ini ya, tapi namanya juga disiksa di neraka, walaupun sekejap pasti menderita. Ada yang terbunuh teh bersyukur. Nah segitu dulu lah hadirin. Jadi PR-nya adalah luangkan waktu untuk menafakuri karunia Allah. Nangis pak, beneran nangis, jujur aja. Bisa bersimbah air mata, mengingat kebaikan Allah dan mengingat apa yang kita lakukan untuk Allah. Jadi kita nggak akan ragu tentang jaminan Allah ke depan kalau kita sudah mengenang apa yang Allah berikan dan mensyukuri. Salah satunya dicabut takutnya nanti. Salah satu nikmat dari Allah itu dicabut khauf, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sedih dan takut dicabut dengan dunia ini. Kau nggak tahu.